Ada masa dalam hidup di mana segalanya terasa berat, doa tak kunjung dijawab, usaha seakan tak berbuah, dan hati seperti terbenam dalam lautan ujian. Dalam diam engkau mungkin bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Apakah Allah marah padaku? Padahal bisa jadi justru di saat itulah Allah sedang memuliakanmu dengan cara yang belum kau pahami. Ketika seorang hamba dicintai Allah, Dia tidak selalu memberinya kelapangan. Kadang Allah justru memberinya ujian, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat. Sebab tidak ada derajat tinggi tanpa ujian berat, tidak ada kemuliaan tanpa kesabaran, dan tidak ada kedekatan dengan Allah tanpa perih di hati yang menuntun pada sujud. Ingatlah kisah Yusuf yang dilempar ke dalam sumur sebelum duduk di singgasana Mesir, kisah Musa yang diusir dari istana sebelum menjadi nabi, kisah Muhammad yang dicaci sebelum namanya diangkat ke langit. Semuanya melewati jalan yang sama, jalan kepedihan yang berujung pada kemuliaan. Maka bila hari ini engkau merasa sendirian, tersisih atau tidak dihargai, jangan buru-buru menilai bahwa hidupmu sedang turun. Mungkin justru Allah sedang menaikkanmu. Bukan di mata manusia, tapi di sisinya. Ujianmu adalah tanda bahwa Allah percaya padamu, bahwa hatimu sedang ditempa untuk menampung nikmat yang lebih besar, bahwa jiwamu sedang disiapkan untuk tanggung jawab yang lebih tinggi. Berbahagialah. Karena di balik setiap kehilangan ada penambahan yang belum terlihat. Di balik air mata, ada cahaya yang sedang tumbuh. Dan di balik rasa hancur, ada derajat yang sedang Allah ukir untukmu di langit. Sungguh jika engkau tahu betapa mulianya dirimu di mata Allah saat engkau sabar, dan tetap berprasangka baik kepadanya, engkau akan menangis bahagia di tengah luka itu. Bersabarlah sebentar lagi, karena bisa jadi hari ini engkau sedang berada di antara dua kebaikan, dosa yang sedang dihapus, dan derajat yang sedang diangkat. Ujian bukan hukuman, tapi jalan kenaikan derajat. Banyak orang salah sangka terhadap ujian. Mereka mengira ketika musibah datang berarti Allah sedang murka. Padahal, tidak semua kesulitan adalah hukuman. Ada ujian yang datang bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu, tapi karena Dia ingin mengangkatmu. Itulah cara Allah mendidik jiwa-jiwa pilihannya agar lebih kuat, lebih bersih dan lebih dekat kepadanya. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Allah tidak menguji karena benci melainkan karena cinta. Sebab cinta sejati dari Allah tidak dimaniskan dengan kenyamanan semata, tapi ditempa dengan kesabaran. Ketika engkau diuji berarti Allah sedang memanggilmu untuk naik kelas, dari sekadar beriman di lisan menuju beriman di hati dan amal. Lihatlah para nabi dan orang saleh. Tidak ada satu pun di antara mereka yang hidupnya mulus tanpa air mata. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah pengorbanan. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Tapi di balik setiap luka, ada hikmah besar. Derajat mereka diangkat tinggi di sisi Allah. Begitu pula engkau. Jika hari ini engkau merasa hidupmu penuh ujian, jangan cepat berburuk sangka. Mungkin Allah sedang membersihkan jiwamu dari cinta dunia. Mungkin Dia ingin melatih hatimu agar lebih sabar, lidahmu agar lebih berzikir, dan langkahmu agar lebih tawakal. Sebab ketika semuanya baik-baik saja, manusia cenderung lupa kepada Tuhannya. Tapi ketika ujian datang, hati yang sombong menjadi lembut, doa yang jarang terucap menjadi setiap malam terulang. Itulah rahmat tersembunyi dari setiap cobaan. Ia memaksa kita untuk kembali kepada Allah. Jadi jangan takut pada ujian. Tak perlu iri pada hidup orang lain yang tampak mudah. Karena bisa jadi ujianmu hari ini adalah tanda Allah sedang memperhatikanmu secara khusus. Dia tidak membiarkanmu tenang dalam kelalaian, karena Dia mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkan jiwamu tenggelam dalam dunia. Ketika engkau bersabar, setiap tetes air matamu tidak pernah sia-sia. Setiap kesedihanmu ditulis sebagai kebaikan, dan di saat orang lain mungkin melihatmu terpuruk, Allah melihatmu sedang naik, menuju derajat yang lebih tinggi, menuju cinta yang lebih tulus. Maka jangan katakan, aku sedang diuji. Katakanlah, aku sedang diangkat. Karena di balik semua rasa sakit ini, ada kasih sayang Allah yang sedang menuntunmu ke tempat yang lebih mulia. Kesabaran yang mengangkat derajat di sisi Allah.
Kesabaran adalah kunci yang membuka pintu kemuliaan. Tidak ada kedudukan tinggi di sisi Allah tanpa kesabaran yang diuji. Sebab sabar bukan sekadar menahan tangis tapi kemampuan untuk tetap teguh di tengah badai, tetap percaya meski belum melihat jalan keluar, dan tetap berprasangka baik kepada Allah di saat logika sudah menyerah. Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas. Itulah kata yang menunjukkan betapa besar ganjaran sabar di sisi Allah. Jika pahala salat, sedekah, dan puasa bisa terhitung, maka kesabaran tidak terhitung. Karena sabar bukan satu amal tapi sumber dari semua amal. Tanpa sabar seseorang tidak akan bisa menjaga salatnya, tidak akan bisa menahan lisannya, dan tidak akan bisa tetap berbuat baik meski disakiti. Namun sabar bukan berarti diam tanpa rasa. Engkau boleh menangis, boleh lelah, boleh mengadu. Sebab sabar bukan tanpa air mata, melainkan tetap istiqamah di balik air mata. Bahkan Rasulullah, manusia paling sabar, pernah menangis di hadapan Allah. Tapi tangisnya bukan karena putus asa, melainkan bentuk kelembutan hati seorang hamba yang sepenuhnya berserah. Sabar itu seperti akar pohon, tidak tampak di permukaan tapi menopang seluruh kehidupan di atasnya. Orang yang sabar mungkin terlihat biasa, tapi Allah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuknya. Di dunia, kesabarannya melahirkan ketenangan. Di akhirat, kesabarannya menjadi mahkota yang menaikkan derajatnya di surga. Dan ingatlah, sabar bukan berarti pasrah pada keadaan tanpa usaha. Sabar berarti terus melangkah dengan tenang, sambil percaya bahwa Allah tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang bergantung kepadanya. Kadang Allah menunda pertolongannya bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia ingin menumbuhkan imanmu lebih dalam. Jangan iri kepada orang yang hidupnya mudah, sebab jalan mudah tidak selalu berarti jalan mulia. Bisa jadi di mata manusia engkau sedang tertinggal, tapi di sisi Allah engkau sedang melambung. Karena setiap kali engkau bersabar di kala susah, malaikat mencatatnya sebagai bukti bahwa engkau layak untuk derajat yang lebih tinggi. Maka jika hari ini hatimu menahan perih, jangan terburu-buru ingin keluar dari ujian, sebab sabar bukan tentang seberapa cepat engkau keluar dari masalah, tapi seberapa tulus engkau bertahan di dalamnya. Dan di saat waktunya tiba, Allah akan membalas kesabaranmu bukan hanya dengan kebahagiaan, tapi juga dengan kemuliaan yang tidak akan pernah dicabut kembali. Tanda-tanda Allah sedang mengangkat derajatmu. Tidak semua peningkatan derajat datang dalam bentuk yang menyenangkan. Seringkali, ia datang dalam rupa yang tidak kita duga. Kesulitan, kehilangan, atau jalan yang terasa tertutup. Namun bagi orang yang beriman semua itu bukan pertanda buruk. Justru bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatnya. Pertama, engkau mulai diuji di sisi yang paling kau cintai. Ketika sesuatu yang begitu berharga tiba-tiba Allah ambil, entah itu harta, jabatan, atau orang tercinta, jangan langsung mengira itu keburukan. Allah tidak sedang menghancurkanmu, tapi sedang melepaskan hatimu dari ketergantungan kepada selainnya. Sebab selama hatimu masih terikat kepada dunia, derajatmu akan terhalang untuk naik. Maka Allah membersihkan hatimu agar ia hanya berpaut kepadanya. Kedua, engkau mulai memahami makna sabar dan ikhlas yang sesungguhnya. Sebelum diuji, kita mungkin sering berbicara tentang sabar, tapi hanya ketika diuji barulah sabar itu menjadi nyata. Allah sedang mendidik jiwamu agar tidak hanya mengenal teori, tapi merasakan langsung bagaimana rasanya berserah. Ketika engkau tetap berprasangka baik meski keadaan sulit, disitulah Allah sedang menulis namamu di antara hamba-hamba yang dekat dengannya. Ketiga, engkau kehilangan sesuatu yang fana untuk mendapatkan sesuatu yang abadi. Mungkin Allah menutup satu pintu rezeki, tapi membuka jalan ilmu dan kedewasaan. Mungkin Allah menjauhkanmu dari orang yang kau sayangi, tapi mendekatkanmu kepada ketenangan hati. Setiap kehilangan yang membuatmu semakin dekat dengan Allah, sejatinya bukan kehilangan tapi kemenangan. Keempat, engkau mulai lebih peka terhadap nasihat dan tanda-tanda Allah. Saat Allah ingin meninggikanmu, Dia akan melembutkan hatimu. Engkau menjadi lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayatnya, lebih mudah meneteskan air mata saat mendengar kebenaran. Itulah bukti bahwa hatimu sedang disucikan. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada hati yang lembut di hadapan Allah. Kelima, engkau mulai dicintai dalam kesunyian. Mungkin tidak ada manusia yang tahu perjuanganmu, tidak ada yang mengapresiasi kesabaranmu, tapi percayalah, setiap detik kesabaranmu disaksikan oleh Allah.
Ketika manusia melupakanmu, malaikat mencatat namamu. Ketika dunia tidak mengenalmu, Allah menyiapkan tempat untukmu di sisinya. Maka jika tanda-tanda itu mulai muncul, jangan takut. Itu bukan akhir, melainkan permulaan dari perjalananmu menuju derajat yang lebih tinggi. Karena Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Ia uji. Dan bila hari ini engkau diuji, berarti engkau termasuk dalam daftar hamba yang sedang Allah percayai untuk dimuliakan. Buah dari derajat yang Allah angkat. Ketika Allah mengangkat derajat seorang hamba, perubahan itu tidak selalu langsung terlihat dari luar. Kadang dunia tetap sama tapi hatinya berubah. Dari gelisah menjadi tenang, dari marah menjadi lapang, dari banyak bertanya mengapa menjadi banyak berkata, Alhamdulillah. Dan disitulah letak kemuliaan sejati. Bukan pada apa yang dimiliki tapi pada siapa dirinya di hadapan Allah. Buah pertama dari derajat yang Allah angkat adalah ketenangan hati. Seseorang yang telah melewati ujian dengan sabar akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ia tidak lagi takut kehilangan karena ia tahu bahwa semua milik Allah. Ia tidak lagi khawatir pada masa depan karena ia percaya takdir Allah selalu lebih indah dari rencananya sendiri. Ketenangan itu adalah anugerah tertinggi karena ia lahir dari iman yang matang. Buah kedua adalah kedewasaan dalam memandang hidup. Sebelum diuji, mungkin seseorang mudah marah, cepat kecewa dan sering mengeluh. Namun setelah melalui tempaan ujian, ia menjadi lebih bijak. Ia belajar bahwa tidak semua yang pahit itu buruk, dan tidak semua yang manis itu baik. Ia memahami bahwa setiap kejadian adalah pelajaran, dan setiap luka adalah guru. Inilah ciri orang yang telah Allah angkat derajatnya. Ia belajar memaknai, bukan sekadar merasakan. Buah ketiga adalah kedekatan yang mendalam dengan Allah. Sebelum diuji, doa bisa jadi hanya kebiasaan. Tapi setelah diuji, doa menjadi kebutuhan. Ia tidak lagi mencari dunia di dalam sujudnya, melainkan mencari Allah. Air matanya di sepertiga malam bukan lagi karena sedih, melainkan karena rindu kepada Rabb yang telah menemaninya di setiap kesulitan. Dan disitulah Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku itu, bagaimana ia tetap mengingatku dalam susah dan senang. Buah keempat adalah pengaruh yang Allah titipkan. Derajat yang tinggi bukan hanya tentang kemuliaan pribadi, tapi juga tentang manfaat yang meluas. Orang yang telah ditempa ujian biasanya lebih lembut dalam memahami orang lain. Ia tidak lagi mudah menghakimi, tapi lebih memilih menuntun. Allah menjadikannya lentera bagi jiwa-jiwa yang masih tersesat dalam gelap. Ia menjadi saksi bahwa luka bisa berubah menjadi cahaya jika diserahkan kepada Allah. Dan buah terakhir yang paling indah adalah kemuliaan di akhirat. Di saat manusia sibuk mencari pengakuan di dunia, orang yang sabar mendapat penghormatan di langit. Allah akan memanggilnya di hari kiamat dan berkata, hari ini, aku balas kesabaran mereka dengan surga dan keridhaanku. Quran Surat Al-Insan ayat 12. Maka berbahagialah jika engkau hari ini masih diuji, karena ujianmu bukan tanda Allah menjauh, tapi tanda Allah sedang meninggikanmu. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan tersenyum menatap masa lalu sambil berkata, ya Allah, kini aku mengerti. Ternyata semua air mataku dulu adalah tangga yang kau pasang untuk mengangkatku lebih dekat kepadamu. Ketika derajatmu telah Allah angkat, setelah semua ujian itu berlalu, engkau akan menyadari satu hal yang tak ternilai, bahwa setiap perih yang dulu kau ratapi ternyata adalah hadiah tersembunyi dari Allah. Bahwa setiap air mata yang dulu jatuh dalam sepi adalah bukti kasih sayangnya yang begitu halus, dan bahwa semua jalan terjal yang pernah kau tempuh bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk menyiapkanmu pada kehidupan yang lebih matang, hati yang lebih kuat dan iman yang lebih dalam. Kini engkau tak lagi memandang ujian dengan ketakutan, tapi dengan rasa syukur, karena engkau tahu, di balik setiap cobaan ada panggilan cinta. Engkau mulai mengerti bahwa ketika Allah menunda sesuatu, itu bukan karena ia melupakanmu, melainkan karena ia sedang menyusun sesuatu yang lebih indah dari yang kau minta. Derajat yang Allah angkat bukan sekadar tentang posisi, kekayaan atau pengakuan manusia, tapi tentang ketenangan yang tidak terguncang oleh dunia, tentang hati yang hanya bergantung kepadanya, dan tentang jiwa yang semakin lembut di hadapan takdir. Maka berbahagialah. Jika hidupmu pernah terasa berat, berarti engkau telah melewati tahap yang hanya Allah berikan kepada hamba pilihannya. Dan bila kini engkau berdiri lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak, itu tanda bahwa Allah telah menepati janjinya.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sujudlah dan ucapkan dengan hati penuh syukur. Ya Allah, terima kasih telah memilihku untuk ditempa, bukan diabaikan. Terima kasih karena Engkau tidak menurunkan derajatku dengan kemudahan semu, tapi mengangkatku dengan ujian yang membuatku kembali kepadamu. Dan disitulah, Engkau akan benar-benar merasakan nikmatnya menjadi hamba yang Allah muliakan.